Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita awali terlebih dahulu hari ini dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Oke, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Sudah selesai? Oke, kita awali dengan absen dulu, on cam dulu semuanya, biar kelihatan mukanya semua nanti. Silahkan on cam dulu buat absensi online. 1, 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Iyalah, iya. Kurang Mbak Nuraini, Mbak Rizka sama Syafina yang belum keluar. Ya udah. Oke. Udah. Nah, selanjutnya hari ini saya yang presentasi dahulu, nanti dilanjutkan yang kasus gitu saja ya dari kelompok presenter gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait implementasi etis teknologi informasi. Kalau di buku lain atau di buku luar atau di buku yang kalian jumpai selain yang saya berikan prototipe atau draft buku saya di El Nino, itu mungkin implementasi etis ada di bab 3 atau di bab 4 gitu. Tapi kalau saya memberikannya di bab terakhir di bab 12 karena harapan saya setelah kalian nanti sudah dalam semester itu sudah belajar terkait bagaimana cara kerja sistem, terus bagaimana cara sistem itu berjalan, baik itu SDLC-nya, terus dari masuk ke sistem informasi akuntansi, terus sumber daya manusianya, terus dari manufakturnya seperti apa. Harapannya ketika kalian sudah memiliki semua ilmu tersebut, itu kalian tidak melupakan etika dalam menggunakan ilmu itu. Jadi seringkali begini, pelanggaran itu seringkali tidak dilakukan oleh orang yang ilmunya atau pengetahuannya kurang gitu. Jadi seringkali bahkan kayak korupsi dan sebagainya itu dilakukan oleh orang-orang yang pandai gitu. Karena mereka mempunyai ilmunya, mempunyai toolsnya, terus dia tidak ada penjagaan etika dalam dirinya, terus melakukan penyelewengan, entah itu korupsi dalam bentuk uang atau dengan waktu atau apapun itu, atau mengambil barang dan sebagainya. Karena itu saya kasih di belakang agar tetap diingat bahwa setelah ada punya, kalian kalau mau istilahnya udah punya senjatanya, kalian kalau mau pergi entah itu berperang, itu kalian harus tahu aturan perangnya seperti apa gitu, tata caranya gitu. Bahkan dalam situasi terburuk pun itu masih ada aturan etis yang menjaga agar tidak terlalu berlebihan gitu. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi kalau etika itu berasal dari kata ethos yang kalian sudah lihat di buku ya. Itu ethos itu dari bahasa Yunani itu berarti karakter. Jadi kalau diartikan itu sekumpulan nilai berkenaan dengan yaitu akhlak, terus benar atau salah, atau dan hak dan kewajiban. Jadi ini kaitannya kalau karakter itu benar salah, terus sama hak dan kewajiban.
Terus di sini juga saya mendapatkan kata bijak tapi anonim, itu ada yang banyak bilang mengatakan etika adalah mengetahui perbedaan antara apa yang berhak kamu lakukan dengan yang benar kamu lakukan. Jadi titik poinnya ada di sini. Jadi apa yang berhak kamu lakukan dengan yang benar kamu lakukan. Jadi sesuatu yang hak kalian itu belum tentu benar untuk dilakukan pada satu masa atau satu waktu tersebut. Contohnya makan gitu. Makan itu kan adalah makan dan minum itu kan adalah hak semua orang kan ya, hak bebas. Untuk hidup semua orang itu butuh makan gitu kan. Tapi ketika sedang melakukan rapat, sedang kuliah, perkuliahan atau sedang ibadah gitu, kan tidak boleh kita makan di tengah-tengahnya, kan nggak boleh, karena itu sesuatu hal yang tidak benar gitu. Contohnya lagi, mungkin bagi sebagian orang merokok itu hak, karena kan ya hak saya suka merokok kok, tapi ketika dihadapkan pada sebuah situasi kalian harus berada di tempat umum, terus dan di situ lebih lagi ada ibu hamil di situ di dalamnya, apakah benar gitu kalau kalian merokok di ruangan tersebut? Kan tidak dibenarkan, karena akan mengganggu, bertabrakan dengan hak orang lain juga gitu. Jadi etika itu antara hak dan yang benar yang harus dilakukan. Terus kalau teknologi informasi sendiri itu pengertiannya alat yang membantu manusia untuk ini membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan informasi. Jadi teknologi informasi itu gunanya untuk mensupport atau mendukung manusia, untuk memudahkan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan informasi yang dia peroleh. Jadi pengertian dari etika teknologi informasi itu kalau boleh disimpulkan itu nilai yang dianut oleh sekelompok manusia dalam berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang tadi membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan informasi. Jadi itu yang harus kalian pegang mulai saat ini ya, sebetulnya saat ini dan nanti bekerja, karena gini, misalkan saja saya lihat fenomena netizen gitu kan ya. Kan kalau misalkan ada kecelakaan di situ, terus orang beramai-ramai merekam dan men-share di sosial medianya. Mungkin tujuan awalnya dia baik bahwa mengabarkan di situ ada kejadian kecelakaan, tapi harus disadari juga bahwa di ruang publik itu kan tidak semua orang berkenan melihat kayak video misalkan darah dan sebagainya, melihat adegan darah, atau kalau itu kondisinya kurang baik ya dia tidak mau, atau bahkan keluarganya tidak menghendaki bahwa anggota keluarganya yang menjadi korban di share di media sosial itu kan. Nah, itu yang harus menjadi kalian perhatikan. Jadi kalau sekarang kan teknologi sangat cepat ya, apalagi nanti masuk 5G gitu. Ini 4G, nanti ada 5G yang akan sebentar lagi masuk. Itu kan kecepatannya sangat tinggi. Kalian memiliki HP yang kameranya sangat bagus itu, jadi hati-hati dalam menggunakannya. Terus nanti dalam bekerja juga, dalam bekerja itu kenapa ada aturan bahwa selama ada beberapa instansi yang mengharuskan dalam bekerja itu tidak boleh menggunakan HP selama jam pekerjaannya, apalagi diperbankan itu. Itu karena apa? Nanti kalau misalkan kalau kalian megang HP pada saat itu terus iseng bikin story, misalkan ada teman yang lucu gitu, kalian niatnya buat lucu-lucuan tapi kamera kalian tidak sengaja meng-shoot bagian yang penting, misalkan papan tulis hasil rapat atau kertas data dari database
data nasabah dan sebagainya itu berbahaya, karena untuk orang yang tahu kegunaan data tersebut itu nanti akan dapat disalahgunakan. Nilai etis dan teknologi hubungannya sama implementasinya nanti seperti itu. Selanjutnya ini kita harus mengetahui prinsip etis dalam teknologi informasi itu. Sebetulnya prinsipnya ada 3 ini, paling tidak ada tujuan teknologi informasi. Saya menyebutnya TI gitu ya. Nanti kalau TI kan malah salah gitu. TI bahasa Inggris Technology Information, nggak salah. Bahasa Indonesianya kan teknologi informasi. Kalau Inggrisnya Information Technology IT malahan. TI. Atau nanti kalau saya sebut TI nanti malah kayak mas-mas yang di Dota itu, mama saya ada di TI gitu. TI saja. Tujuan TI yang pertama itu membantu menyelesaikan masalah. Jadi di sini membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua meningkatkan kreativitas penggunanya. Ya. Meningkatkan kreativitas penggunanya. Yang ketiga itu meringankan beban kerja. Jadi sebetulnya TI itu tujuannya digunakan untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Nanti ada hubungannya dengan yang ketiganya. Jadi jangan terbalik ya, TI kalau teknologi informasi itu menjadi menyusahkan, itu berarti tujuannya sudah melenceng. Karena TI itu tujuannya poinnya ada membantu penyelesaian masalah, terus meningkatkan kreativitas. Jadi kalau meningkatkan kreativitas itu misalnya seperti ini. Dulu kayak pengarang musik itu atau musisi itu kan menciptakan musik itu temponya lama sekali karena dia harus menunggu mood, terus harus kalau udah dapat kayak wangsit itu dia tulis di kertas dan sebagainya. Tapi berbeda dengan penulis lagu sekarang kan, songwriter sekarang kan, dia sudah ada bantuan laptop, terus ada kecanggihan teknologi lain. Jadi ketika dia mood, mungkin dia langsung bisa masukkan ke aplikasi musik yang dia punya. Nanti terus dia tinggal kemana lagi, nanti kalau ada dapat wangsit lagi atau ilham lagi, apa ya itulah wangsit atau ilham itulah istilahnya, terus dia kerjakan lagi continue-nya lagunya jadi utuh gitu. Berbeda dengan zaman dulu, zaman sebelum ada komputer digunakan di industri musik, mereka kan harus nulis di not baloknya, terus nanti tinggi rendahnya seperti apa itu yang ditulis musisi. Makanya zaman dulu musisi diharuskan tahu not balok itu kan seperti itu, biar nanti ketika harus rekaman tidak susah gitu, sudah ada tandanya. Itu meningkatkan kreativitas seperti itu. Dalam dunia selain musik itu juga ada, itu dalam pekerjaan. Nanti kalau kalian bekerja itu misalkan era corona gini aja lah, era corona ini aja kan kita bisa sebetulnya menggunakan pembelajaran jarak jauh yang sekarang kan Jimit itu sudah ada. Kalau kalian lihat di bagian kanan bawah itu kan ada whiteboard itu kan. Nah, kalau dulu kan belum, waktu Jimit pertama kali dulu kan belum ada kan, sekarang ada whiteboard. Itu kan gunanya kalau kita ada rapat bersama gini, nanti kita semua orang bisa coret-coret di whiteboard tersebut. Gunanya nanti untuk brainstorming. Jadi ada pendapat dari si A, si B, si C itu nanti ditulis di situ semua. Nanti kalau dilihat bersama. Karena kalau cuma diomongkan itu kadang kan hilang, tapi kalau ditulis semua gitu nanti terus dibaca bersama gitu kan, nanti oh si A itu maunya kemana, si B itu maunya kemana, nanti tahu lah ini ternyata yang mau kita tuju itu ternyata ke titik Z gitu, misalkan ke titik ke kanan atau ke lurus atau ke kiri gitu, dari semua pandangan. Jadi bisa dilihat di situ. Terus yang kedua prinsipnya ada high tech, high touch. Jadi teknologi itu kembali lagi, teknologi itu adalah alat. Jadi harus diimbangi oleh skill
penggunanya. Jadi hati-hati di situ. Jadi banyak sekali yang salah persepsi bahwa manusia yang mengikuti teknologi. Jadi ada banyak sekali orang yang kesulitan menggunakan teknologi terus menjadi anti teknologi. Iya, itu apalagi zaman corona ini ya itu memang apa istilahnya gejala awal shock culture yang dulunya tidak menggunakan teknologi sama sekali atau sedikit memasukkan teknologi, terus dia harus dipaksa menggunakan hampir 90-80% bertumpu pada teknologi karena harus PSBB gitu katakanlah. Yaitu namanya shock culture sebentar itu ya nggak apa-apa, asalkan manusianya mau belajar. Jadi teknologi yang tinggi harus diimbangi skillnya. Kalau skillnya itu tidak bertambah, manusianya tidak mau tidak mau belajar dan menggunakannya dengan maksimal, ya teknologi itu menjadi tidak maksimal juga, tidak terlihat keistimewaannya. Dan nanti paling-paling hasil akhirnya di akhir periodenya nanti dengan menggunakan sistem ini kinerja kita tidak bertambah kok, ngapain kita pakai yang ini, kita harus ganti saja, coba pakai sistem yang B atau yang lainnya gitu. Nah itu kan ini bukan masalah mesinnya atau sistemnya, tapi manusianya nggak mau belajar, terus keputusannya mengganti sistemnya itu kan akan menambah biaya kan, biayanya akan membengkak karena harus pengadaan lagi, merancang lagi, implementasi lagi, terus harus belajar lagi melakukan pelatihan lagi kepada pegawai-pegawainya, itu akan pemborosan seperti itu. Terus yang terakhir, sesuaikan TI dengan manusianya. Jadi kenapa ini tadi berhubungan TI dengan manusianya? Ini karena ya tadi konsepnya TI itu digunakan untuk membantu manusia. Jadi konsepnya ketika TI itu dibuat di dalam benak pembuatnya, saya membuat aplikasi ini, sistem ini digunakan untuk meringankan pekerjaan terkait misalkan pembuatan laporan keuangan dan sebagainya gitu. Bukan sebaliknya membuat rumit gitu, enggak. Jadi ada kebutuhan kecepatan untuk membuat laporan keuangan, maka sistem itu dibuat. Bukan sebaliknya, ada sistem yang mempercepat laporan keuangan, orangnya yang menyusul, meng-catch up itu enggak. Tapi orang butuh presisi dalam membuat laporan keuangan, itu baru ada sistemnya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi nanti ketika kalian mungkin membuat software atau startup itu, kalian kan melihatnya orang ini butuh apa sih, atau masyarakat ini butuh apa sih gitu. Mungkin presisi laporan keuangannya, atau laporan terkait bahan bakunya, atau laporan terkait perpajakannya. Pajak ini belum ada software yang menghitung pajak otomatis nih, saya akan bikin, katakanlah seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti itu, bukan jadi teknologinya yang menyesuaikan kepada kebutuhan manusianya, bukan manusia yang menyesuaikan dengan kecepatan teknologinya. Karena belakangan ini kan sering muncul orang harus mengejar teknologi gitu ya, karena ya itu tadi kadang pandangan kita yang mungkin persepsi atau sudut pandangnya berbeda atau salah. Jadi prinsipnya ada itu. Jadi teknologi informasi digunakan untuk membantu manusia, dan ketika sudah ada sistem atau teknologi yang tersedia harus diimbangi dengan skill atau manusianya, sumber daya manusianya harus mau belajar untuk memaksimalkan potensi dari sebuah teknologi dan sistem tersebut. Oke, selanjutnya pelanggaran etika. Ini pelanggaran etika, ini beberapa kasus pelanggaran etika ini saya dapatkan dari teman-teman kelas yang ini, kalau ini dari kakak tingkat kalian AM ya, ini
ada pembobolan situs KPU, ada contoh cybercrime, terus ada pemalsuan ijazah, pemalsuan uang, dan ini masih ada CD DVD bajakan ini tahun berapa? Sudah lama saya tidak menjumpai CD dan DVD bajakan. Kalau dulu saya juga, astagfirullah, saya juga suka beli kadang-kadang lagu-lagu yang di pinggir jalan itu loh, yang satu DVD isinya banyak band itu loh. Saya kan dulu kadang beli itu, tapi sekarang sudah jarang sekali temui. Yang terbaru yang happening itu ya uang palsu dari waktu ke waktu ada, terus pemalsuan ijazah itu kan, ini contohnya Dwi Hartono Fakultas Unisula kan, itu tapi kan yang di happening di nasional itu yang komedian yang jadi rektor, terus ternyata disinyalir dia pakai ijazah palsu gitu kan, yang paling hype beberapa tahun ke belakang, 2 atau 3 tahun kalau nggak salah kan itu. Yang paling lucu yang nomor 2 itu, tapi ini saya akan skip karena kemungkinan barangkali nanti dibahas oleh kelompok presenternya. Selanjutnya saja yang saya mau bahas terkait kasus ini, saya akan angkat satu kasus terkait carding. Carding ini kan kenapa saya munculkan, ini kejadiannya baru-baru saja terjadi kan di 2001 akhir ini. Ada contohnya di sini, banyak artis kena nyangkut kan, di sini ada itu Boy William itu, terus ada ini malah siapa ini buat kulaan kripto karena isu apa usum, maksudnya lagi musim kripto tuh, bobol kartu kredit untuk beli kripto, nggak mau nambang tapi malah belinya bobol. Dan ini buktinya kalau kalian akses di direktori Mahkamah Agung itu ternyata sudah ada banyak sekali, ada 72 kasus ini, ternyata cukup banyak ya untuk kasus terkait carding ini. Dilihat itu carding itu apa sih? Jadi kalau awalnya istilah carding itu berawal dari, carding itu adalah tata cara menggunakan kartu kredit. Itu awal mula istilah carding itu di situ. Tapi terus bergeser maknanya sekarang pada carding itu penggunaan kartu kredit yang digunakan untuk kegiatan kejahatan. Ya tidak melulu yang berbuat jahat itu pemiliknya, enggak, tapi bisa saja dicuri oleh orang lain datanya dan sebagainya. Karena itu di sini di OJK itu digolongkan minimal di sini ada 4 jenis carding. Yang pertama ada misuse of card data. Jadi data di sini diambil, dicuri datanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu misalkan oleh hacker atau dan sebagainya. Ini biasanya prakteknya penjualan data itu loh. Jadi ada orang dalam bank, terus dia menjual data nasabahnya ke orang lain, entah itu ke hacker, entah itu ke organisasi, nanti untuk digunakan, entah itu yang sialnya kalau digunakan untuk kejahatan, itu masuk kategori carding. Jadi misuse of data card itu di situ. Jadi penyalahgunaan data kartu kredit. Terus wiretapping. Wiretapping ini penyadapan menggunakan alat komunikasi. Jadi kalau kalian dulu pernah dengar kartu bayar kayak e-money atau flash, terus yang kartu untuk cashless itu loh. Kalau yang masuk tol kan kalian tahu e-money Mandiri kan, terus kalau flash itu punyanya siapa ya, BCA atau BNI ya, itu kan beberapa tahun belakang itu kan bisa ditarik saldonya menggunakan alat itu. Jadi nanti kalau kalian papasan gitu udah tahu letaknya di mana, tinggal kayak di scan gitu saja, saldonya nanti pindah gitu. Itu salah satu penggunaan wire typing. Atau bisa juga ini
skemanya kayak hacker dan cracker itu masuk ke jaringan komunikasi yang ada. Jadi zaman dulu kan bisa mengakses internet itu kan tidak seperti sekarang, tapi lewat jaringan telepon dan sebagainya. Dia lewat menerobos database yang dimiliki seorang itu lewat saluran telekomunikasi itu, entah itu teleponnya, entah itu fax dan sebagainya. Makanya ini namanya wire itu kan kabel kan, jadi dia istilah pengambilannya dari kata itu. Terus kalau counterfeiting ini pemalsuan. Kalau di sini modusnya si pelakunya membuat kartu kredit yang identik dengan kartu yang asli. Setelah itu nanti datanya akan disalin, jadi kayak mengkloning kartu kredit gitu. Jadi kalau dulu makanya ada anjuran dari OJK, dari BI itu ketika kalian atau kita punya kartu kredit, ketika menggunakannya di kasir, entah itu di counter, di kasir pembayaran, kalian harus melihat kartu kredit itu terlihat oleh kalian terus gitu. Jangan sampai ketika kalian serahkan ke kasirnya itu terus misalkan mesinnya di bawah, dengan alasan mesinnya di bawah, terus kalian tidak bisa melihat kartu kredit kalian diapakan di situ. Jadi makanya sekarang kalau kalian di mall itu kan semua mesin pembayaran yang non tunai kan ada di atas meja semua kan. Karena dulu itu ada kejadian seseorang pakai kartu kredit untuk membayar, terus mesinnya ada di bawah ini, ternyata dia tidak men-tap untuk membayarnya, tapi dia mengkloning kartu kredit tersebut, baru melakukan pembayaran transaksi. Dan ketika orangnya sudah pergi, data yang kartu kredit cloningan tadi diserahkan ke orang lain, digunakan untuk belanja. Tiba-tiba orang tersebut tidak belanja ini kok, tapi kok ada pengeluaran segini banyaknya. Jadi karena kartu kreditnya itu di-cloning, ketika dia tidak melihatnya itu ternyata kartu kreditnya itu di-cloning. Jadi hati-hati. Kalau sekarang yang digencarkan oleh OJK juga itu penggunaan NIK atau KTP. Jadi ketika kalian nanti ada instansi atau ada apapun itu yang menyertakan KTP dalam persyaratannya, kalian harus hati-hati, jangan langsung iya gitu. Misalkan Mbak Mas ini ada gratisan tapi harus mengisi dengan fotokopi KTP Anda gitu. Sekarang jangan cepat-cepat terpesona dan mau ya, jadi hati-hati. KTP itu sekarang kayak nyawa kalian gitu. Nyawa kalian di dunia entah itu ekonomi. Jadi kalau sampai KTP itu bocor, yang terancam terutama akun kalian di bank itu bisa akses kepada akun kalian di bank, terus nanti ke jaminan sosial kalian, atau nanti yang paling buruk kan menggunakan kartu KTP kalian untuk kejahatan. Yang menyebalkan kalau sekarang kan kalau digunakan untuk pinjaman online, jadi kan menyebalkan sekali. Jadi saya itu pernah di SMS, jadi teman Anda atas nama ini belum, dengan kata-kata kasar gitu, belum melakukan pembayaran cicilan dan sebagainya gitu. Setelah saya tanya, aku ora jilehi Mas gitu. Lah terus yang jileh siapa, saya kan gitu. Yang minjem siapa kalau kamu nggak pinjam gitu. Ternyata pembelaan dia, saya kemarin beberapa hari lalu pernah KTP saya di copy orang karena untuk untuk undian atau apa gitu. Wah ya, bahaya sekali gitu. Makanya sekarang kalau dari OJK yang standarnya kalaupun pengajuan pinjaman kan harus KTP sama orangnya gini kan. Jadi ada wajahnya sama orangnya gini. Itu makanya kalau kalian punya foto yang pegang KTP gitu, kalian jangan disebar-sebarkan, itu juga nanti kan berbahaya. Terus kejadian yang lain itu kalau KTP itu? Itu sebelum MLM itu kan hati-hati sekali. Jadi kalau MLM itu kan karena dia harus
mencari downline. Jadi kan kayak skema Ponzi itu kan. Jadi dia harus dituntut untuk mencari downline itu kayak apa istilahnya? Peserta. Dia kan misalkan ini pemilik, terus dia ada di bawahnya, terus si A punya anggota ABC, nanti B ini nanti diharuskan punya lagi XYZ gitu. Nah itu dulu saya dulu karena belum sadar pentingnya KTP itu ya pernah dipinjem sama teman saya. Mas, saya pinjem KTP-mu loh, buat apa? Nanti tak daftar ke tok men jadi anggota apa ya dulu tuh? Shopee Martin apa ya yang setiap bulan ada katalognya itu loh. Ya wes lah gitu. biar apa namanya, anggota saya tambah biar dapat uang fee lebih gitu. Ya wes. Pada saat itu ya saya tak kasih aja, tapi sekarang nggak mau saya. Itu bahayanya. Kalau kalian harus mulai sadar KTP, kalau punya kartu kredit itu seperti itu, sensitif. Yang terakhir ada phishing atau phishing, itu di sini penjelasannya kan web, software, dan email kan. Jadi dia itu mencuri data dengan cara mengirimkan menggunakan web atau mengirimkan email. Jadi kalau kalian mendapatkan email terus ada isinya link gitu, kalian harus baca hati-hati ini apakah email resmi atau bukan gitu. Kadang-kadang kan di apa ya namanya, penamaannya itu dimirip-miripkan dengan instansi yang terkait gitu. Jadi kalau kalian tolong klik di sini untuk melengkapi data yang Anda kirimkan gitu, kalian harus baca baik-baik penamaannya apakah benar, terus siapa pengirimnya dan sebagainya gitu. Karena kalau kalian hanya klik gitu, nanti ternyata tautannya itu nanti ternyata isinya virus, isinya trojan, nanti akan menginfus PC kalian atau HP kalian atau laptop kalian. Itu hati-hati. Kalau kalian pernah lihat film tentang hacker itu kan cara kerja seperti itu. Jadi misalkan saya ingin mengetahui data terkait data personalnya si A gitu, saya cari tahu dulu, misalkan si A ini ternyata suka kucing gitu kan, terus saya waktu itu caranya membuat kayak halaman sementara, web sementara, isinya gambar foto-foto kucing lucu gitu, nanti kan ada previewnya sedikit. Nah kalau yang beneran suka kucing lucu kan pasti dia tidak akan baca itu langsung diklik gitu aja kan. Nah ketika udah mengklik tautan tersebut ya udah masuk ke perangkapnya si hackernya, si crackernya itu. Hati-hati. Jadi ketika kalian biasanya download film toh, kalau kalian kalau download film, download lagu itu terus ada pop up gitu toh, ada pop up halaman webnya menggiring kemana, terus kalau yang tidak teliti kan download gitu. Ternyata enggak halaman download yang asli, yang halaman download yang asli itu ada di situ tuh, tapi kalau diklik nanti keluar gitu. Tolong ini download dulu, nanti diklik lagi. Nah, yang linknya aslinya itu biasanya ada di klik ketiga atau keempat, itu baru yang link asli. Jadi hati-hati ya kalian ya, kalau masih menjadi aktivis pendownload film, hati-hati. Terus itu sedikit tentang coding seperti itu, karena ini kejadian yang hype di akhir tahun 2021. Nah ini kalau di buku itu kalian bisa lihat, atau di web itu kalau kalian cari pelanggaran etika TI itu ada berapa, minimal ada 8. Ini ada hacker atau cracker. Jadi kalau hacker itu biasanya memang istilahnya digunakan untuk orang yang ahli dalam hal komputasi atau informasi teknologi, tapi yang di good side atau di sisi yang baik. Ya, di sisi yang baik. Tapi kalau cracker itu sisi jahat, sisi jahat.
sisi buruknya dari seorang hacker gitu. Jadi kalau hacker itu biasanya dia menembus keamanan suatu sistem. Nanti kalau sudah ditembus, dia akan memberitahu kepada pemilik sistemnya itu, ini sistemmu bisa ditembus dengan cara seperti ini, nanti kamu perbaiki ya sistemnya. Tapi itu tetap saja menjadi pelanggaran etika ketika si hacker ini mencoba menerobos sistemnya itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena kan apalagi pada hari kerja kan, mungkin nanti terus sama hackernya sistemnya di down kan gitu, entah itu hanya cuma 5 menit atau 10 menit, itu kan sangat berharga bagi sebuah perusahaan kan. Sistem down 5 menit itu nanti transaksinya juga akan mundur, bukan 5 menit tapi berjam-jam, karena kan harus meribut sistem dari awal lagi dan seharusnya. Tapi ya itu paling enggak itu lebih baik daripada yang cracker. Kalau cracker itu ya mencoba menerobos sistem perusahaan untuk mencuri datanya. Kalau cracker itu memang seperti itu. Terus yang berikutnya ini ada DOS attack. Kalau DOS attack ini gambarnya seperti itu. Jadi orang pakai PC-nya atau laptopnya untuk membobol keamanan entah itu sistem atau PC orang lain gitu. Yang kejadian yang efeknya apa ya, dia bisa mematikan sistem operasi atau OS-nya dari komputer sasarannya gitu. Jadi yang terkenal itu yang terakhir apa ya, mungkin yang ransomware itu. Jadi ransomware itu kalau kalian pernah dengar, ransomware itu kan dia istilahnya data yang dimiliki di laptop atau PC kalian itu dikunci. Jadi folder-foldernya itu dikunci, masih ada di situ tapi kalian tidak bisa akses. Diklik berapa kali pun itu tidak bisa akses. Kalian install ulang pun itu menyebarkannya juga masih ada di situ. Jadi ketika sudah kena ransomware, yang kalian lakukan ya salah satunya ya mengikhlaskan data kalian atau tidak membayar sejumlah uang kepada penyerangnya. Makanya ransom itu kan dengan film-film itu kan menculik terus butuh tebusan gitu loh. Saya minta tebusan segini agar kamu bisa mengaktifkan kembali data-datamu di PC-mu atau di laptopmu. Itu harus hati-hati. Makanya tadi phishing, ketika kalian mengklik-klik tautan-tautan itu kalian harus hati-hati ya. Link-link itu hati-hati. Siapa tahu salah satunya ransomware ini bisa, ya udah salah satunya ya diikhlaskan, datanya diikhlaskan, udah hilang. Kecuali kalian punya uang untuk membayarnya. Yang ketiga ini ada pelanggaran piracy atau pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Ini contohnya gampang, ada pajak musik, ada software gitu. Jadi yang ada di Indonesia, jadi kalian bersiaplah kalau ingin sekolah ke luar negeri, nanti di sana tidak ada yang namanya jual software atau akses sewa software bajakan gitu. Mungkin kalau di laptop kalian sekarang masih pakai software crack-crackan. Jadi kalau yang bisa install ulang kan itu di crack kan istilahnya, karena kalian tidak membeli yang asli itu, nah istilah di crack gitu. Jadi nanti harusnya masih belum activation, masih belum diaktifasi, tapi karena di crack itu sudah diaktifasi. Nah, kalau di luar negeri tidak bisa seperti itu, karena nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan nanti apa istilahnya, hukumannya itu dari denda sampai penjara kurungan, walaupun dipakai sendiri loh ya. Belum diedarkan, cuma dipakai sendiri itu dendanya tinggi, berat. Terus fraud ini hubungannya kayak yang saya contohkan tadi, misalkan apa namanya, dia pinter komputer, terus baru masuk. Terus dia karena dia pinter komputer, terus dia mencoba membobol database perusahaan, terus mengganti angka-angkanya dan sebagainya. Atau karena dia punya akses kepada database tersebut yang tadi saya sebutkan,
dia ambil terus dijual, itu salah satu fraud, itu contohnya seperti itu. Terus gambling, nah ini jangan-jangan enggak ya, semoga mas-mas yang di sini enggak ya, itu kan sekarang kan lagi marak kan gambling atau judi online itu kan, karena ini ada apa ya, ada poker, ada apa yang di slot itu apa itu namanya, roulette atau apa itu sekarang sedang marak, jadi hati-hati, itu termasuk pelanggaran etika. Terus yang berikutnya ada pornografi. Terus yang ketujuh ada data forgery. Oh, ada 7 ya Pak, 8. Data forgery itu ya yang saya contohkan dengan phishing itu tadi, dia mengambil data lewat email, lewat website dan sebagainya. Salah satu contohnya ya phishing tadi. Oke, berikutnya ini. Terus bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga etika kita? Itu kalau dari saya itu setidaknya ada 6 hal ini. Ada 6 hal di sini. Jadi yang pertama, setiap masyarakat, setiap keluarga, dan kalian pasti punya agama atau kepercayaan, dan di situ kalian akan mengenal yang namanya moral dan norma. Jadi kalian harus, jadi setiap gampangannya keluarga kalian lah pasti kan punya kode atau norma keluarga atau budaya keluarga kan. Misalkan apa ya, pulang yang paling jamak tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri gitu kan. Terus kalau di keluarga saya dulu, kalau saya itu jam 6 sampai jam 7 itu kalau tidak sedang ada di jarak jauh atau di tempat yang sangat jauh, itu diusahakan jam 6 jam 7 itu ada di rumah. Saya dulu juga bingung kenapa sih jam 6 jam 7 atau jam setengah 6 harus ada di rumah, nanti kalaupun selepas jam 7 boleh keluar lagi, itu kenapa sih? Oh, ternyata setelah lama-lama saya lihat itu, oh biar, karena saya muslim kan ya, biar itu kan jam 6 sama jam 7 itu kan ibadah yang paling dekat kan, ada maghrib ada isya gitu, jadi biar dia di rumah nanti bisa makan, bisa ibadah sama bisa makan malam dengan keluarga gitu. Oh, walaupun saya waktu muda, waktu SMA gitu ya, SMP gitu kan ya rebel, ngobrol jam 6 kudu di rumah gitu. Terus saya bahkan kuliah gitu kan jam 10 itu pasti ditanya sama ibu di telepon gitu, di mana gitu. Kalau enggak udah ngapa-ngapain pulang gitu jam 10. Padahal itu sudah kuliah loh, saya jam 10 malam keluar sama teman-teman di telepon. Untungnya teman-teman saya pengertian. Itu kenapa seperti itu ya, memang sih jarak rumah saya dengan yang lainnya itu paling jauh dan harus melewati sawah-sawah, persawahan yang cukup panjang gitu. Jadi mungkin berbahaya. Itu penalaran saya waktu itu. Tapi setelah dirasa-rasa ketika S2 saya diperbolehkan keluar sampai diloskan gitu, karena kan S2 saya harus bikin tugas itu bisa kadang sampai jam 1 malam sama teman-teman jam 2 gitu. Nanti karena kan jam 6 paginya, jadi saya kuliah itu jam setengah 7 malam. Terus ada tugasnya itu harus dikumpulkan maksimal jam setengah 6 paginya. Itu kan, jadi kita membuat kerja itu bareng-bareng itu dari malam. Jadi kita selesai kuliah jam 9. Jadi kita jam 9 sampai kadang jam 2, jam 3 itu yang ngerjain soal tugas itu. Dan itu baru saya rasakan kenapa kok kalau di hari biasa itu jam 10 atau jam 11 itu harus ada di rumah untuk istirahat, karena untuk mempersiapkan esok harinya ketika saya menghadapi S2 terus harus lembur sampai jam 2, jam 3 itu ternyata ya ketika harus, kan saya dulu kuliah S2 disambi kerja kan, itu jam setengah 8 masuk kerja itu kayak zombie gitu loh. Jadi agak matanya itu kayak apa ya, kayak punya ilmu meringankan tubuh gitu loh. Jadi badan itu enteng sekali, entah itu. Oh ternyata
harus istirahat biar cukup gitu. Oh iya. Jadi memang nanti kalau kalian menghadapi keluarga itu nanti memang saya tahu kalian masa rebel-rebelnya itu memang penolakannya tinggi, tapi nanti ketika sudah melewati masa itu, oh ternyata aturan orang tua itu oke juga ya. Saya juga baru mengetahuinya ya wis nek tua-tua ini ketika saya S2 gitu, wah oh iya maksudnya orang tua seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses gitu seperti itu. Terus berikutnya, jadi yang pertama ada nilai norma dan moral, itu bisa kalian ambil dari keluarga, masyarakat, agama. Di situ kan ada hal-hal yang tadi loh, yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita bicara hak saja, hak manusia itu luas sekali. Hak manusia itu luas sekali, tapi dibatasi oleh namanya norma, aturan, entah itu di masyarakat, agama, di keluarga, atau di tempat kerja, dan sebagainya. Kalian harus paham ada itu. Terus yang kedua, itu yang pengen saya bagi, itu dari dosen saya S2 juga, itu ternyata common sense, itu yang saya cari dari dulu itu, yang menjaga kita biar tidak fraud, tidak korup, dan sebagainya, itu apa sih? Common sense. Jadi common sense itu akal budi, akal sehat, dan nalar wajar. Jadi setiap orang person hidup di dunia itu sudah dibekali kayak sensor untuk melakukan apa yang benar, apa yang salah. Ketika kalian melakukan hal yang salah, itu pasti ada yang di dalam diri kalian, itu di dalam kalian yang paling dalam itu pasti kayak ganjil gitu, kok saya nggak lolos ya melakukan ini, kenapa ya kok nggak lolos gitu. Terus misalkan kalian tahu itu salah, terus kalian melanggarnya, pasti setelah itu ada rasa bersalahnya kan. Nah itu common sense itu seperti itu. Jadi kalau kalian nanti membuat aturan, tadi di instansi, di perusahaan dan sebagainya, kalau kalian rasa aturannya kok aneh sih gitu, kok dilakukan kok ganjil sih, berarti itu ada yang salah di aturan tersebut. Kalian bisa tinjau ke atas. Meninjaunya kemana? Kalau di tempat kerja, di perusahaan atau apapun itu ada yang namanya, yang pertama itu ada kode etik profesional. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada kode etiknya, itu entah itu akuntan, jurnalis, guru, bahkan hacker pun itu ternyata saya lihat kemarin ada kode etiknya. Jadi setiap pekerjaan yang masuk kategori profesional itu pasti ada kode etiknya. Jadi kalian harus perhatikan di situ. Jadi kalau kalian misalkan kok saya melakukan atau membuat aturan ini atau mengerjakan hal ini kok dalam hati saya ada yang aneh, ada yang ganjil, ada rasa bersalah. Rujukan pertama kalian lihat aturan mainnya seperti apa di perusahaannya. Di kode etik profesionalnya seperti apa. Kalau akuntan, kalian bisa akses ke webnya IAI, itu ada kode etik akuntan gitu. Di IAI ada Ikatan Akuntan Indonesia, itu ada. Terus yang berikutnya ada SOP atau standar operasional prosedur, itu turunan dari aturan dan kode etik, dan aturan itu ada dua, aturan pemerintah sama aturan perusahaan sendiri. Jadi ini petunjuk teknisnya. Jadi kalau di perusahaan itu langkah-langkahnya apa agar tidak melenceng, itu namanya SOP. Yang berikutnya ada audit. Jadi audit ini kalian kemarin sudah belajar terkait subsistem output pengendalian yang disiakan. Nah itu audit itu fungsinya, jadi kalau di perusahaan itu semua aktivitas bisa dicerminkan lewat angka. Karena itu kontrol pertama di perusahaan itu melalui audit. Jadi misalkan gini, ketika melakukan audit terus ada yang salah terkait kas gitu kan ya, terkait kas gitu, nanti pasti akan ditelusur ke bawahnya, ini penyebabnya kenapa kasnya turun, kenapa pendapatannya turun, tidak maksimal. Oh ternyata harga bahan bakunya naik, terus ketika
saat itu tidak sempat untuk mengkoreksi harga jualnya. Karena itu walaupun pendapatannya naik, itu keuntungannya kok tidak signifikan naik gitu. Karena bahan bakunya naik semua, misalkan dia memerlukan minyak goreng atau memerlukan apapun itu yang harganya naik itu, jadi walaupun penjualannya naik karena tidak dikoreksi harga jualnya, itu ternyata keuntungannya naiknya tidak sesuai harapan atau sedikit atau masih stagnan karena seperti itu. Oh ya sudah, kalau gitu berarti yang salah di bagian harga, penentu harganya gitu. Itu jadi diperbaiki. Terus etika, misalkan ada kejadian loh, kok ini kok keuntungannya kok stagnan padahal penjualannya naik, ada skenario kedua. Oh ternyata setelah ditelusur ke bawah, ini harusnya di kasnya perusahaan ini harusnya ada misalkan katakanlah 1M gitu. Tapi kok ini kok cuma ada 900 juta atau 800 juta. Ini uangnya kemana? Setelah ditelusur juga, oh ternyata ada orang yang mengambil kasnya gitu. Nanti terus ditelusur lagi, ketahuan orangnya siapa. Nah, itu nanti entah itu diperkarakan atau dibina dan sebagainya. Makanya audit itu salah satu cara perusahaan untuk menjaga etika. Ketika orang yang berada dalam perusahaan melakukan kesalahan atau fraud atau apapun itu, nanti akan ketahuan ketika ada audit. Itu salah satu cara perusahaan menjaga etika melalui audit. Yang kedua itu dengan menggunakan whistleblowing system. Jadi whistleblowing system itu gampangannya aduan gitu. Itu yang kemarin jadi booming, terus jadi bahan penelitian yang cukup masif itu di tahun 2018-17an itu 18-17 atau sekitar yaitu 18-17 atau 18-19 itu. Karena Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita waktu itu menerapkan whistleblowing system di Ditjen Pajak. Tuh. Terus berikutnya, nah kalau yang bertugas untuk menjaga etika informasi di perusahaan siapa sih yang paling jamak? Jawabannya adalah CIO ini. Jadi kalau perusahaan besar itu pasti ada CIO-nya atau Chief Information Officer. Itu tugasnya, tanggung jawabnya itu untuk menghadapi terhadap informasi dan praktek etika terkait teknologi informasinya. Jadi semua alur informasi itu ada di dia. Jadi dia kayak kepala, kalau di Polines itu kayak kepala TIK. Nah, kepala bagian TIK di kampus Polines kan ada TIK tuh. Nah, itu kepalanya. Jadi harapannya ada 6 ini. Ada 6 ini. Yang pertama, CEO itu harus paham prinsip akuntansi. Karena kita bicara di akuntansi ya, harus paham prinsip akuntansi itu jalannya seperti apa, terus nanti tujuannya untuk apa, nanti agar bisa mempelajari sistem akuntansinya. Kalau ada kesalahan terkait sistem akuntansinya, itu bisa diadakan tindakan perbaikan. Jadi kalau tidak tahu prinsip akuntansinya, ya dia tidak bisa menyatakan bahwa sistem itu bisa diimplementasikan atau enggak, atau ada yang salah terhadap sistem informasi akuntansi itu atau enggak, seperti itu. Yang ketiga itu mendidik eksekutif perusahaan. Jadi kalau ada permasalahan terkait sistem, yang didatangi siapa? Yang salah satunya ya CEO dan CIO dan teman-temannya itu. Jadi kalau ada yang kebingungan itu akan merujuk ke sana. Terus mengintegrasikan sistem aktivitas yang membutuhkan perhatian. Nah, dia ketika ada masukan, jadi kan SDLC itu kan sistem yang dikembangkan, dirancang, dikembangkan, diimplementasikan, terus dievaluasi. Nanti kalau ada evaluasi perbaikan nanti dirancang lagi, itu yang membuat salah satunya ada tanggung jawabnya di CEO itu tadi. Terus berpartisipasi aktif memberikan informasi keuangan. Jadi dia ikut menyajikan laporan keuangan tersebut, membantu bagian keuangannya, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber
daya, jadi mengendalikan keuangan untuk sumber daya informasi. Jadi dialah yang tahu kebutuhan. Jadi semua kalau ada kebutuhan pengadaan terkait sistem, yang tanda tangan dia, gampangnya seperti itu. Yang bertanggung jawab dia, yang tanda tangan dia. Gitu. Jadi pengadaannya nggak sembarangan, kayak pegawai teknik TI, dia bilang saya butuh router, terus dia beli, terus nanti direimburse, nggak gitu caranya. Nanti butuh router di spot sana, dia lapor ke CEO-nya dulu mengajukan pengadaan, nanti CEO-nya akan melihat, oh iya ternyata butuh router, nanti yang tanda tangan berkasnya dia, yang akan menyampaikan ke bagian keuangan atau ke manajemen yang lebih atas itu dia. Ini aturan-aturan terkait TIK ini kalau di Indonesia ada 4. Yang pertama ada hak cipta, telekomunikasi yang sudah lama ini, undang-undang telekomunikasi lama. Terus yang berikutnya ada yang terbaru itu ada ITE bersama pornografi. Kalau pornografi yang belum jadi sepenuhnya ya. Kalau ITE sudah diterapkan. Jadi hati-hati, sekarang ada UU ITE, kalian dalam bersosmed harus hati-hati di sini. Pandai-pandai atau bijaklah menggunakan sosial media kalian. Oke, terima kasih, itu udah sampai slide terima kasih kan, berarti udah. Itu yang paparan terkait implementasi etis di sini. Apakah ada pertanyaan sampai ini materi saya? Ada pertanyaan atau enggak? Saya izin tanya yang whistleblowing tadi, Pak. Ya, silahkan. Namanya? Saya Marisa, izin bertanya, whistleblowing itu ada di tiap perusahaan gitu atau itu tuh emang terpusat gitu, Pak? Oke, ya. Jadi gini, whistleblowing itu memang istilahnya ngehitnya di tahun-tahun itu, tapi setiap perusahaan kalau hubungannya dengan konsumen itu hampir setiap perusahaan ada. Itu pencerminannya gampangannya kayak pojok aduan itu loh, Mbak. Di sana kalau ada masalah silakan adukan ke nomor ini atau menghubungi email ini. Itu whistleblowing itu salah satu contoh gampangnya itu. Tapi kalau whistleblowing yang sudah dilembagakan ada sistemnya, saya kira belum semua perusahaan ada. Yang saya tahu yang sudah menetapkan whistleblowing system itu yang di instansi pemerintahan itu biasanya ada. Di instansi BUMN itu sudah ada. Jadi kalau ada temennya yang internal gitu loh, ada temennya terus ada melakukan kesalahan, dia kayak ada aplikasi terus tanpa nama atau gimana, atau nanti namanya disamarkan, dirahasiakan, ada aduan ini, melakukan aduan gitu. Tapi kalau zaman dulu fungsi whistleblowing itu mungkin dipegang oleh bagian HRD ya. Jadi kalau ada masalah dalam perusahaan itu yang dulu kan dewanya kan HRD, Human Resource, bagian departemen itu kan. Nah itu kalau ada masalah dengan internal antara teman gitu kan biasanya orang atau pegawai itu ke HRD-nya. Tapi kalau whistleblowing system, kalau ditanya per perusahaan exactly ada atau enggak, itu malah bisa jadi bahan entah itu penelitian atau skripsi kalian, mungkin bisa jadi gitu. Karena sepertinya enggak semua perusahaan ada yang bentuknya sistem yang sudah oke gitu loh, kayak kalau standarnya kita pakai Ditjen Pajak, sepertinya belum ada semua perusahaan yang pakai itu. Mungkin masih pakai yang HRD atau pakai surat atau gimana gitu. Kalau surat kan kelemahannya ya kalau surat itu dibaca. Kalau sistem kan pasti dibaca kan. Nanti dibaca, nanti ada log reportnya itu kan tidak bisa bohong. Kalau surat kan bisa
alah disuwek gitu sama yang membacanya disuwek, disobek, nggak disampaikan itu kan bisa, tapi kalau sistem kan nggak bisa bohong, ada log reportnya tadi, ada historinya tadi. Jadi gitu Mbak Mu. Jadi jawaban saya kemungkinan tidak semua perusahaan punya whistleblowing system seperti kalau standarnya whistleblowing system itu Ditjen Pajak mungkin belum ada semua. Karena yang saya jumpai di tempat di pabrik istri saya dulu itu sepertinya belum ada. Karena dia masih pakai sistem HRD. Gitu, Mbak. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, barangkali tahu gitu. Ada yang lain? Nggak ada. Mana Mbak? Ada tambahan pertanyaan? Sudah Pak. Ya. Iya, sudah menjawab. Oke. Yang lainnya? Atau ini kan masih jam 8.15, atau mau presentasi kelompok kurang satu toh kelompoknya toh? Iya. Mau mempresentasikan kasus mungkin kelompok satu ya? Iya, Pak. Iya. Ya coba dipresentasikan tugas kasusnya Mbak. Silahkan coba. Barangkali bisa memancing pertanyaan teman-teman. Izin share screen ya Pak? Iya, silahkan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang contoh dan solusi kasus etika tip. Yang pertama, kami mengambil kasus kebocoran data 15 juta pengguna Tokopedia, di mana data pengguna Tokopedia diduga telah diretas dan bocor di dunia maya. Sebanyak 15 juta pengguna Tokopedia terimbas hal tersebut. Informasi kebocoran akun pertama kali diungkap oleh akun Twitter Under the Bridge. Data tersebut telah disebarkan di forum online. Peretasan tersebut terjadi pada Maret 2020 atau tahun lalu. Data yang tersebar termasuk nama pengguna, email, yang tersimpan dalam file database PostgreSQL. Selain itu, data yang diretas juga termasuk tanggal lahir, kode email, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun, hingga waktu terakhir login. Namun dalam daftar akun yang terkumpul, disinyalir tidak disertakan dengan kode spesifik atau biasa disebut salt. Kode salt ini berguna untuk melindungi kata sandi pengguna dengan algoritma. Dengan demikian diperlukan waktu bagi peretas untuk menebak serta membobol akun pengguna. Namun kejadian kebocoran data itu pasti sangat merugikan pengguna Tokopedia. Lalu apa saja solusi dari kasus kebocoran data Tokopedia akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dimulai dari Vina. Silakan Vina. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya ada solusi kasus Tokopedia. Yang pertama, solusi keamanan tingkat perusahaan. Untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebocoran data, maka Tokopedia harus meningkatkan sistem keamanan datanya. Solusi keamanan data perusahaan ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan data yang disebabkan karena kebocoran data. Kemudian akan dilanjutkan oleh Novi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua ada melakukan pelatihan bagi karyawan tentang keamanan cyber. Perusahaan bisa memberikan pelatihan kepada karyawannya mengenai dasar-dasar keamanan cyber. Misalnya,
untuk tidak membuka atau menyimpan file dari email atau situs web yang tidak dikenal karena dapat membahayakan seluruh perusahaan. Kemudian akan dijelaskan oleh Dele, silahkan. Baik, terima kasih Vina. Untuk solusi yang ketiga yaitu mengingatkan karyawan untuk menangani data penting agar menjadi suatu antisipasi bagi karyawan dalam menangani data penting perusahaan, penyimpanan data-data perusahaan yang sebaiknya di layanan call terpercaya dengan autentifikasi diaktifkan, dan juga tidak membagikan dengan pihak ketiga yang tidak terpercaya. Kemudian solusi yang keempat yaitu menerapkan penggunaan software yang sah. Jadi perusahaan sebaiknya menggunakan software yang legal, karena jika perusahaan menggunakan software yang diunduh dari sumber yang tidak resmi atau ilegal, maka akan memungkinkan terjadinya kebocoran data. Kemudian untuk solusi selanjutnya akan dilanjut oleh Rizka. Baik, terima kasih Dela. Untuk solusi yang selanjutnya, backup data penting dan perbarui peralatan serta aplikasi IT. Membuatkan cadangan data penting Tokopedia untuk mengantisipasi adanya kebocoran data. Karena jika terjadi kebocoran data, perusahaan tetap bisa mengakses data penting perusahaan di cloud tempat pencadangan data tersebut. Lalu perusahaan juga harus memperbarui peralatan dan aplikasi IT secara teratur untuk menghindari kerentanan data yang dapat menjadi penyebab kebocoran. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Angel. Baik, sekian penjelasan kami tentang contoh kasus dan solusi dari kebocoran data pada Tokopedia. Karena masih ada waktu 5 menit, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Dipersilahkan. Ayo teman-teman lainnya ada yang bertanya atau tidak? Ada yang tanya? Permasalahan Tokopedia tadi cukup menarik loh. Ada pembobolan dana itu, data ya Mbak ya, itu mirip sekali dengan BPJS dan sebagainya, dan KTP, IKTP kan itu seperti itu. Tadi solusinya apa Mbak? Kelompok 1 ya, Mbak Angelita tadi solusinya poinnya di mana berarti? Solusinya itu bisa dengan meningkatkan keamanan di perusahaan itu sendiri, terus pelatihan untuk karyawan tentang keamanan cyber dari karyawan, mengingatkan karyawan untuk menangani data penting, menerapkan penggunaan software yang sah, dan yang pertama itu ada membackup data penting dan berbagai peralatan serta aplikasi IT. Permasalahannya berarti tadi di mana? Di datanya dibobol orang atau kalian menemukan di berita bahwa ada orang dalam yang menjualnya atau gimana tadi? Dari yang kami cari itu kebocoran datanya disebabkan ada orang yang retas. Datanya diretas. Ada orang yang apa? Ada pihak yang retas, bukan karena dijual. Oh ya, berarti kan kalau seperti itu kan keamanannya, sistemnya harus ditingkatkan biasanya. Terus ya betul, berarti solusinya tadi selain meningkatkan keamanan sistemnya, terus tadi ada solusi terkait kesadaran menggunakan teknologi informasi yang bijak, yang benar itu seperti apa gitu. Barangkali kan ketika ya tadi kayak saya nggak tahu Tokopedia itu seperti apa kasusnya kan. Barangkali ketika misalkan ada ya orang
adminnya karena seperti itu, ternyata dia pakai mengedit, misalkan katakanlah bekerjanya itu pakai laptop dia gitu, tidak menggunakan laptop atau PC yang ada di perusahaan gitu, tidak menggunakan gawai yang berbeda katakanlah seperti itu. Ketika menggunakan antara device untuk bekerja dan pribadi dia sama, kan kadang kan bisa entah itu diambil passwordnya atau apapun, kan itu bisa. Jadi memang amannya device untuk bekerja di kantor, terutama yang bekerja di bagian sistem itu berbeda dengan yang dibawa untuk aktivitas sehari-hari atau di rumah. Karena kalau sampai menggunakan gawai yang sama, terus dia entah itu lalai terus kemasukan virus atau apa atau trojan dan sebagainya di devising tadi loh, nanti terus datanya kan kelihatan semua kan. Jadi saya itu juga mengalami seperti itu, jadi saya bekerja menggunakan device yang sama selama ini. Jadi dalam satu ini kan saya punya email 2, jadi pakai email 2, terus ternyata 3 saya tinggal di rumah buat akses ponakan saya. Jadi kalau akses YouTube itu kan biar bisa enak kan harus sign in kan di Smart TV-nya itu kan. Terus yang 2 buat saya kerja. Itu kemarin YouTube saya ke-banned ternyata. Jadi itu saya ke-banned, katanya saya mempromosikan apa istilahnya channel atau konten yang isinya itu cara gampang memperoleh Bitcoin dengan waktu yang singkat gitu. Nah itu kan padahal saya enggak ngeklik apapun tentang Bitcoin, kenapa ada lah. Itu kemungkinan waktu ponakan saya klik itu apa YouTube-nya dia nge-midget itu, entah itu midget save, entah itu dia midget tombol save atau apa itu, nah itu kayak ke promote di channel saya. Nah itu kan channel saya di banned, sekarang nggak bisa diakses. Jadi yang email yang terdampak adalah yang menyebalkan, itu yang terdampak adalah email saya yang kalau kalian pernah ngirim tugas di ARD Widiarto, sama yang satunya yang @polines, yang belakangnya @polines itu tidak bisa untuk mengaktifkan YouTube. Jadi ya sudah. Jadi mungkin seperti itu jalan ceritanya. Jadi karena menggunakan device yang sama, terus pakai recovery email, jadi kan saya channelnya buatnya pakai yang kebetulan yang itu mungkin yang dipakai oleh keponakan saya itu yang masih kecil itu toh. Terus recovery emailnya saya pakai Polines. Jadi ketika saya melanggar policy, jadi policy itu kalau kode etiknya Google itu yang ada nama saya, yang email utama channel sama email recovery itu ke-banned semua. Wah, ya sudah. Ya sudah, berarti saya harus buat email baru lagi untuk membuat channel lagi. Mungkin ceritanya seperti itu. Jadi nanti pun, jadi selain keamanan internal, kesadaran untuk berteknologi informasi itu harus dijaga. Jadi benar sekali solusinya dari kelompok 1 tadi, selain keamanannya ditingkatkan, ada kesadaran berteknologi informasi dari personnya sendiri juga harus dilatih. Saya juga contohkan, jadi saya dulu pernah sebel sekali dengan teman yang sedikit-sedikit bikin story gitu. Bahkan ketika di ruang rapat dia bikin story. Jadi kayak sehari itu story-nya itu yang di atas itu sampai titik-titiknya banyak sekali itu loh. Saya itu takutnya ketika dia bikin story, dia itu ya tadi men-shoot hal-hal yang sensitif, entah itu data, entah itu apapun itu, apakah nomor
apa, atau kalau di dunia pendidikan kan nilai atau apa dan sebagainya, atau uang pendaftaran atau apa ketika rapat kan itu bahaya kan, bisa menjadikan masalah. Jadi nanti kalian menggunakan gawai, menggunakan teknologi informasi itu harus wise, harus bijak, gitu. Harus tahu batasannya. Dalam komunikasi tertulis pun itu kalau dalam WA, nge-tweet di Twitter, nge-post di Instagram, itu kalian harus baca baik-baik. Jadi kalau sebelum nge-post itu kalian baca lagi kalimat kalian itu sudah oke atau belum, atau masih bermakna ganda atau belum, karena itu sangat bahaya juga. Jadi kan, jadi apa ya, bahasa tulisan itu berbeda dengan bahasa verbal kayak kita ngobrol ini. Kalau kita ngobrol ini kan tahu kan ekspresinya seperti apa gitu. Takutnya kalau tulisan itu kan dia menginterpretasikannya berbeda, kita maksudnya gojekan tapi ternyata dia nanggepinnya kayak menghujat atau mencela dan sebagainya. Itu ada pertanyaan lainnya. Terima kasih kelompok 1 ya atas presentasinya. Ada pertanyaan lain nggak? Coba sekali lagi. Saya tawarkan sekali lagi. Nggak ada? Cukup? Jangan diem aja sama mangguk-mangguk, orang ngerti aku. Cukup ya? Cukup enggak? Halo? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Bro. Jangan ilmu kebatinan gitu. Saya kok. Cukup, Pak. Ya sudah, kalau gitu terakhir. Kaget aku ya. Silahkan open cam untuk sesi terakhir kita semester ini. Silahkan open cam, sekalian absen online. Nah, yuk. Saya tunggu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan lainnya. Sampai ketemu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.